X2. Oke. Kemudian di dalam kinerja ya atau Y atau ya variabel Y ya itu ada 4 pertanyaan juga ya. Jadi di sini bisa dilambangkan dengan Y1 ya untuk pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan kedua Y2, pertanyaan Y ketiga adalah Y3 dan pertanyaan keempat Y4. Nah, di sini kurang lebihnya seperti ini. Kemudian ini di sini saya ada 80 responden ya, 80 responden ya. Jadi nomor respondennya dari nomor 1 sampai dengan angka yang paling bawah yaitu 80. Kemudian sedikit pembahasan saja, mungkin di sini ada yang tidak tahu ketika angka 43 ini didapatkan dari mana ya. Jadi ada beberapa mungkin yang sudah dapat mata kuliahnya, tetapi mungkin di sini ada yang belum. Jadi saya jelaskan ya di sini angka 4, 3, ya 5, 2 dan lain sebagainya adalah jawaban dari responden. Ya, jadi ketika kita membuat kuesioner ya itu biasanya menggunakan 5 skala Likert. Ya, jadi dari 1 sampai 5 ya. Jadi 1 itu sangat tidak setuju ya. Kemudian kalau angka 2 itu tidak setuju, kemudian angka 3 itu biasanya netral, kemudian angka 4 itu sangat 4 itu setuju, dan angka 5 itu biasanya sangat setuju. Ya, jadi uh, uh, umumnya penelitian kuantitatif adalah menggunakan 5 skala Likert. Kemudian setelah kita membuat skala Likert tersebut, kita menyebarkan kuesioner. Nah, mereka biasanya akan menjawab tuh pertanyaan-pertanyaan dari yang kita sajikan. Nah, ketika mereka itu menjawab setuju, ya itu berarti kita kasih angka 4. Ya, jadi contoh responden nomor pertama ya bernama Ana ya. Dia menjawab untuk pertanyaan pertama pada kolom prestasi kerja itu dia menjawab setuju ya. Jadi kita langsung memberi nilai angka 4. Kemudian di pertanyaan kedua ternyata dia menjawab netral. Jadi kita kasih angka 3 ya. Kemudian contoh di sini responden nomor 4, contohnya Adi ya, itu di sini dia di prestasi kerja di pertanyaan pertama dia menjawab sangat setuju. Ya berbeda dengan Ana, jadi kita kasih nilai 5 ya. Untuk pertanyaan kedua juga 5 ya dan lain sebagainya. Jadi kita membuat yang namanya tabulasi data. Jadi ini tergantung nanti ya apa namanya data dari skripsi kalian ya, bisa data kuesioner, bisa data tentang keuangan ya, laporan keuangan saham ya, itu nanti menyesuaikan ya di tahun berapa, kemudian angkanya berapa itu nanti menyesuaikan. Oke, setelah kalian itu mempunyai data tabulasi seperti ini ya, itu bagaimana cara memasukkan data tabulasi ini ke dalam FUS ya. Jadi saya akan praktekkan. Jadi ketika ada data tabulasi seperti ini, bagaimana cara memasukkannya, kemudian kita bisa mengolahnya, gitu ya. Kita bisa mengolahnya dan nanti ada beberapa yang akan saya praktekkan untuk pengujiannya. Oke, jadi kita tinggalkan dulu yang data tabulasinya. Kemudian akan saya bukakan FUS-nya ya. Oke.
Oke, ini bentuk awal ya dari Evius 8. Ya, jadi ketika kita membuka, di situ kita bisa melihat ya ada create a new Evius log file, yaitu bisa dilihat langsung, kita bisa langsung open ya, kemudian ada forex file juga. Kemudian di sini ada recent files ya, jadi ada beberapa Excel yang sebelumnya kita gunakan untuk menguji. Ya, jadi di sini ada recent files. Jadi kayak kalau di laptop itu ada recent place ya. Jadi di sini ada recent files. Ya, kita abaikan saja. Kemudian langkah yang pertama adalah ya kita membuka yang namanya file. Ya, jadi kita membuat log file dulu. Ya, jadi yang pertama kita buka file, kemudian kita buka new, ya, kemudian kita pilih log file. Ya, jadi klik saja. Nah, di sini seperti tadi yang saya sampaikan di PowerPoint, ya, jadi kita akan berhadapan dengan yang namanya start date dan end date. Jadi kita beri contoh saja, ya, di sini datanya dari 2021, start date-nya ini contoh saja, kemudian end date-nya itu berakhir di 2022. Oke, setelah start date dan end date-nya itu kita isi, ya, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul, ya, kita akan muncul yang namanya C dan nilai residu. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa memasukkan, ya, kita bisa memasukkan data tabulasi Excel tadi, ya, biar masuk ke dalam Evius, dan kita bisa gunakan untuk mengolah data. Oke, jadi kita kembali ke Excel. Oke ya. Jadi di sini langsung saja ya kita bisa mengcopy ya. Kita copy yang prestasi kerja dulu. Ingat ya, di copy-nya dari lambang X11 ya, biar nanti kita tidak perlu menamai lagi ya. Jadi langsung saja di bloknya yaitu dari X11 sampai X14 ya, kemudian ke bawah ya, ke bawah terus sampai 80 responden. Oke, di sini kemudian kita copy ya. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke Evius. Oke, jadi di sini kita langsung klik kanan saja, kemudian kita klik paste. Nah, di sini kita bisa lihat kita akan dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Ya, jadi di sini sudah ada name-nya ya X11. Jadi kalau kita kopinya itu hanya angkanya saja, tidak beserta nama atas kolomnya, itu pasti di sini nanti kita harus menamainya satu-satu. Ya, jadi ini karena saya kopinya sudah berdasarkan namanya juga, kita tidak perlu menamai ya. Ini semuanya seperti ini, tidak perlu diubah. Kita langsung klik next. Nah, di sini seperti biasa ya, start date-nya harus diisi. Ya, jadi kita mengisi 2021 ya, 2021. Kemudian habis itu kita klik finish dan yes. Nah, oke, saya besarkan. Jadi di sini langsung muncul ya, ya apa namanya
isian ya, isian dari X11, X12, X13 dan X14. Ya, untuk memastikan bahwa data tersebut itu sudah masuk, bisa kita klik nih. Nah, di sini bisa muncul ya sudah masuk. X2 juga sudah masuk, X3 juga ya, dan X4. Kemudian kita pindahkan satu-satu ya. Kita kembali lagi ke Excel tadi. Ya, tidak perlu saya share screen. Kita pindahkan juga yang lingkungan kerja. Oke ya, kita pastikan, kemudian kita next, kita start juga dari 2021. Kemudian yang terakhir variabel Y. Kita klik next, kemudian kita start date-nya 2021. Ini ya, berarti di sini sudah masuk semua ya untuk X1 ya, kemudian ada X2 ya, terus kemudian ada X13, X14, X21 dan lain-lain sampai Y4. Nah, kalau datanya sudah masuk seperti ini, itu kita sudah bisa menguji apapun ya, tergantung dari skripsi kita. Di dalamnya kita mau menguji apa saja. Di sini saya akan beri contoh ya untuk pengujiannya. Sebentar. Oke, jadi di sini saya akan coba untuk menguji regresi linear sederhana ya yang sering digunakan dalam skripsi ya. Jadi nanti ada uji F, kemudian uji T serta koefisien determinasi. Ya, jadi apa namanya? Pengujian tersebut itu sering digunakan ya ketika eh, apa ketika eh, pembimbing ya itu sering menanyakan ya, jadi nanti di sini bisa dilihat ya akan saya praktekkan.
Yang pertama kita akan menguji sederhana. Ya, jadi untuk langkah pengujian sederhana itu adalah kita membuka work file, ya sudah ada. Kemudian habis itu kita klik view. Kita klik view. Kemudian kita klik view, kemudian habis itu kita klik descriptive statistic and test. Jadi contohnya kita akan membuka yang X11 ya. Kemudian kita klik view, kemudian kita klik descriptive statistic and test. Nah, di situ akan muncul tuh beberapa pilihan ya, kemudian kita memilihnya yang simple hipotesis test. Jadi view descriptive statistic ya. Jadi kita ketik yang simple hipotesis test. Nah, di situ akan muncul yang namanya mean, kemudian variance dan median. Oke, jadi di sini kita bisa menguji contohnya. Kita memilih data meannya yaitu dengan angka 4. Ya, rata-rata menjawab itu angka 4. Nah, di sini kita langsung klik OK. Nah, di sini langsung muncul ya. Jadi data metode statistiknya ya itu hipotesisnya ya. Jadi di sini domainnya 4, kemudian sampel standard deviation-nya adalah 0,463715. Ya, kemudian di sini ada nilai value-nya muncul, kemudian ada nilai probability-nya. Contoh lain, kita mau membuat empirical distribution test, ya, itu caranya. Ini bisa kita tinggalkan, ya. Kita kembali ke data tadi, ya. Kemudian kita uji yang lain. Kita klik view, kemudian descriptive statistic, ya. Kemudian kita bisa memilih empirical distribution test. Nah, jadi di sini akan muncul angka seperti ini, kemudian ada test specification, kemudian ada estimation option. Nah, di sini kita kosongkan saja, ya, dikosongkan semuanya, tidak perlu diisi, kemudian langsung kita klik OK. Nah, di sini akan muncul ya hasil. Ya, jadi di sini ada nilai value-nya, ya, kemudian ada standar error-nya, kemudian ada nilai probability-nya, ya, kemudian ada nilai mean dependent-nya sama SD dependent variabelnya. Jadi nanti tergantung dari skripsi kalian itu akan membutuhkannya itu nilai apa. Jadi di sini akan muncul beberapa nilai. Kemudian situ baru kita interpretasikan ya. Jadi hasilnya seperti apa. Kemudian nanti kita beri kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu nanti semuanya ada di buku ya, di buku EVIUS ataupun beberapa sumber yang lainnya. Ya, jadi kita tidak boleh mengasal. Oke. Jadi EVIUS itu terdiri dari beberapa bab ya, beberapa bab yang di dalamnya itu
berisi tentang pengujian-pengujian yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. Ya, jadi kalau disampaikan dalam 50 menit ya itu kurang ya. Jadi makanya di ekonomi sendiri ada mata kuliahnya ya. Jadi ada mata kuliahnya yang anak ekonomi syariah itu dapat ya. Jadi ada mata kuliah praktikum komutasi 2. Nah, di situ benar-benar satu semester tuh mempelajari tentang EVIUS ya. Jadi belajarnya langsung di lab, kemudian apa namanya, kita belajar satu-satu ya tentang uji validitas, reliabilitas, regresi, uji F, uji T, ya, koefisien determinasi, regresi berganda dan lain sebagainya itu menggunakan EVIUS. Nah, jadi kalau disampaikan dalam hal seminar ini yang saya hanya diberi waktu 50 menit ya masih kurang ya. Jadi ini hanya saya mengasihkan contoh beberapa pengujian saja. Ya, mudah-mudahan di sini peserta bisa memahami ya bagaimana cara langkah menggunakan EVIUS. Hampir sama dengan SPSS, cuma beda alat saja. Kemudian kita setelah memasukkan data tabulasi, kita tinggal mengklik-klik saja, itu sesuai dengan panduan yang ada di buku. Nah, kemudian kebetulan saya untuk tahun ini ya akan mengeluarkan buku ya, buku tentang statistik yaitu tentang pengolahan data SPSS dan EVIUS. Ya, mudah-mudahan diberi kelancaran, bukunya sudah jadi ya, tinggal saya terbitkan saja ke penerbit ya, tetapi apa namanya masih ada sedikit revisi saja. Mudah-mudahan tahun ini bisa terbit dan nanti bisa bermanfaat untuk mahasiswa FEBI ya, terutama mahasiswa FEBI yang apa namanya skripsinya itu menggunakan penelitian kuantitatif. Nah, jadi dari saya itu mungkin nanti bisa jadi pedoman dalam pengolahan data kalian. Jadi nanti dalam satu buku itu tebalnya kalau nggak salah 150-an itu nanti di dalamnya komplit ya, berisi pengolahan data menggunakan SPSS sendiri sampai akhir, kemudian dari bab awal sampai akhir, kemudian ada pengolahan data EVIUS ya dari bab awal sampai akhir ya. Itu apa namanya kurang lebihnya ya, pemaparan dari saya ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat atau setidaknya kalian bisa mengetahui ya bagaimana sih cara penggunaan EVIUS, kemudian isinya seperti apa. Mungkin ada yang belum pernah menggunakan, kurang lebihnya seperti tadi. Dan di sini jika ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak pemaparan materi. Baik, acara selanjutnya adalah sesi diskusi. Perhatian bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand serta mengaktifkan kamera dan audio. Kemudian bagi yang terkendala jaringan, bisa menulis pertanyaan di room chat. Silakan bagi yang ingin bertanya. Oke, di sini mungkin ada yang mau bertanya, mungkin ada yang lagi menyelesaikan skripsi, kemudian punya masalah di dalam pengolahan data, mungkin bisa apa namanya bisa di-share juga di sini ya. Atau mungkin yang apa namanya sudah terlanjur menggunakan SPSS ingin berubah pakai EVIUS ya, itu bagaimana caranya dan lain sebagainya itu bisa ditanyakan, monggo.
Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand. Atau jika ada terkendala sinyal atau jaringan bisa menulis pertanyaan di room chat. Ini pesertanya rata-rata semester berapa, Mbak? Kurang begitu mengetahui, Pak. Kurang begitu mengetahui ya. Oke, Mbak Neki ya. Jadi ataukah kalau dari jurusannya rata-rata jurusan apa? Gimana, Pak? Dari jurusannya rata-rata jurusan apa? Ini untuk mahasiswa umum soalnya. Oh, mahasiswa umum ya. Oke. Bisa dari fakultas lain juga. Oke. Mungkin ada yang belum paham atau malah sudah paham semua, ya makanya tidak ada yang bertanya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Saya Dina Syara. Yang ingin saya tanyakan ialah apabila sebuah penelitian populasinya tidak diketahui atau probability sampling. Nah, itu kira-kira untuk analisis datanya bisa menggunakan apa saja, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dina Syara. Silakan, ada pertanyaan lain lagi? Itu sudah mengerjakan skripsi, kemudian populasinya itu tidak diketahui. Ya, contoh, ya, jadi kalian itu mengambil objek, contoh saja ya, mengambil objek pengguna kartu Indosat, ya, contoh saja. Kemudian kalian itu mengambil contoh di daerah Kabupaten Pekalongan. Nah, jadi di situ mungkin populasi yang akan diambil itu tidak diketahui. Ya, jadi berapa sih pengguna kartu Indosat yang ada di Kabupaten Pekalongan? Ya, yang terbaru. Ya, itu mungkin susah untuk diketahui. Ya, susah untuk diketahui. Itu untuk analisis datanya, itu yang pertama, untuk pemilihan sampelnya. Untuk pemilihan sampelnya, itu kalian bisa menggunakan random sampling. Ya, jadi pertama sampelnya itu digunakan sistem random sampling. Jadi mungkin kalian bisa membatasi dulu antara penggunanya itu antara umur berapa sampai umur berapa. Contoh, pengguna dari umur 17 sampai umur 30. Nah, nanti di situ akan ketemu nih sampelnya. Gitu. Jadi untuk masalah populasi itu tidak terlalu penting, Mbak Dina. Jadi yang terpenting adalah kita mencari sampelnya itu seperti apa. Ya, jadi nanti dari sampel tersebut itu nanti kita bisa mengetahui data yang akan kita olah. Ya, jadi setelah kita mengetahui sampel, ya kemudian sampel itu sudah kita kumpulkan, ya kemudian mungkin ada yang menyebar kuesioner, dibikin tabulasi, atau mungkin ada data keuangan,
ya dan lain sebagainya, itu sudah terkumpul dari sampel tersebut, ya baru kita bisa menganalisis datanya. Bisa diuji apapun ya ketika data tersebut itu sudah ada. Ya, nanti tergantung dari pembimbing ya. Contohnya pembimbing minta data validitas dan reliabilitas dulu. Ya, jadi kita bisa langsung menguji data reliabilitas sama validitas. Kemudian habis itu harus ada uji F, uji T, kemudian koefisien determinasi sama regresi berganda. Itu nanti bisa langsung diuji. Ya, jadi sampel apapun itu ya selama masih memenuhi kriteria itu semuanya bisa diuji memakai alat analisis data, ya baik itu EVIUS maupun SPSS. Ya, jadi ketika populasi itu tidak diketahui, itu yang penting sampel ya sampel yang kita mau gunakan itu bisa dicari. Nah biasanya kalau populasinya itu sulit nih untuk diketahui jumlahnya berapa, itu sampelnya itu bisa menggunakan random sampling. Ya, jadi kita bisa menggunakan sistem random. Gitu. Gitu, Mbak Dina. Gimana Mbak Dina? Apa bisa sudah jelas? Dari Pak Singgi? Ya, terima kasih Pak Singgi. Ya, sama-sama. Ini Mbak Dina semester berapa? Semester berapa Mbak Dina? Semester 6, Pak. Oke ya, semester 6 nanti biasanya mulai mengajukan judul semester 7 ya. Jadi nanti benar-benar difikirkan atau mungkin sekarang sudah terfikir. Jadi kalau populasinya itu sulit untuk diketahui nggak apa-apa, yang penting Mbak Dina itu bisa mencari sampelnya, ya sampel yang akan digunakan untuk pengolahan data. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mbak Hanum Salsabila, Mbak Vina, Mbak Vita, siapa lagi? Mbak Rihadatul mungkin, Mbak Rihadatul Aini, ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini sepertinya sudah paham semua ini, Mbak Neki. Karena yang bertanya cuma satu, ya jadi saya anggap semuanya sudah paham. Gimana ini Mbak Neki? Saya serahkan kepada Mbak moderator, silakan. Oh, ini ada yang bertanya di kolom chat. Bisa dibacakan, Mbak? Bisa saya bacakan ya, Pak? Ya. Izin bertanya, Pak. Saya Erva Salwa mengenai metode dalam regresi data panel itu, apakah ada perbedaannya? Kemudian bagaimana cara menentukan metode mana yang paling tepat? Langsung saya jawab saja. Ya, jadi tadi saya menjelaskan ada 3 metode ya. Jadi ada cross section, kemudian ada metode
data panel, ya, kemudian ada time series. Ya, jadi di sini yang ditanyakan adalah apakah ada perbedaannya, ya, kemudian bagaimana cara menentukan metode mana yang paling tepat. Ya, jadi seperti penjelasan tadi, ya, yang sudah saya jelaskan, jadi time series itu jadi objek yang terdiri dari beberapa periode. Jadi contohnya kalau Mbak Erva, ya, jadi contohnya kalau Mbak Erva itu skripsinya itu menggunakan data sebuah perusahaan, ya, contohnya koperasi nih, koperasi BTM, ya, atau bank BCA atau Bank Mandiri. Nah, di dalamnya itu sudah runtut nih, disuruh menguji data tahun 2017 datanya, ya, 2017 keuangannya, 2018, 2019, 2020. Nah, itu sudah pasti, sudah runtut, itu lebih baik menggunakan data time series, Mbak. Kemudian kalau data tersebut itu beberapa objek, ya, dalam waktu tertentu, ya, contoh contohnya seperti ini. Kalau yang cross section itu contohnya ketika kita itu meneliti bank syariah yang ada di Indonesia. Ya, jadi contohnya kan macam-macam bank syariah yang ada di Indonesia. Ya, itu datanya kan pasti berbeda-beda. Nah, di situ karena berbeda-beda dan tidak satu periode, itu bisa menggunakan cross section. Ya, jadi perbedaannya seperti itu. Jadi contohnya pokoknya kalau Mbak Erva itu gimana ya kata-katanya, menggunakan contohnya disuruh meneliti Bank BRI Cabang Wiradesa, ya, contohnya dari tahun 2017 sampai 2020. Nah, itu kan sudah pasti tuh satu bank dan satu periode. Nah, itu bisa menggunakan time series. Nah, tetapi jika Mbak Erva itu disuruh menelitinya adalah Bank BRI seluruh Indonesia atau seluruh Kabupaten Pekalongan, itu bisa menggunakan section, ya, karena biasanya setiap unitnya itu berbeda, seperti itu. Kemudian kalau yang data panel sendiri adalah gabungan, ya, data panel sendiri adalah gabungan. Jadi data panel itu bersifat time series tanpa cross section. Jadi artinya data terdiri dari atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode, gitu. Jadi ketika Mbak Erva itu meneliti Bank BRI yang ada di seluruh Kabupaten Pekalongan, kemudian habis itu periodenya itu juga berbeda, itu bisa menggunakan data panel. Jadi nanti pokoknya tergantung dari data atau objek ataupun sampel, ya, sampel yang Mbak Erva itu ambil. Nah, jadi time series, cross section maupun data panel itu tergantung dari objek dan sampel yang Mbak Erva ambil, gitu. Gimana Mbak Erva? Bagaimana untuk Mbak Erva? Apakah bisa dipahami penjelasan dari Bapak sendiri? Baik Pak, terima kasih. Ya, jelas ya Mbak Erva, ya. Oke. Apakah ada yang bertanya lagi? Mungkin saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Saya kan semester 2 ya, Pak, masih belum familiar dengan
masih asing gitu, Pak. Mungkin sebelum masuk itu ada tips enggak mengenai meminimalisir dalam kesalahan mengolah data. Oke. Bagi yang masih asing ya dengan yang namanya FIUS, bagaimana cara meminimalisir kesalahan pengolahan data. Jadi ini Mbak, kalau yang masih asing itu FIUS itu sebenarnya hampir sama dengan SPSS. Kemudian sebelum kita terlanjur jauh untuk kesalahan pengolahan data, itu ada yang namanya pengolahan data ya, uji validitas sama reliabilitas ini Mbak. Oke ya, jadi contohnya data yang akan kita gunakan itu diuji dulu, valid atau tidak, kemudian reliable atau tidak. Nah, biasanya kalau uji validitasnya itu lolos, ya oke, datanya itu valid, kemudian uji reliabilitasnya itu juga reliable, itu bisa dilanjutkan Mbak ke pengujian selanjutnya, ya analisis selanjutnya. Nah, kemudian kalau di validitas ternyata kok ada yang tidak valid atau ada yang kurang reliable, itu berarti datanya itu harus diubah. Nah, datanya harus diubah, kemudian harus dicari, atau mungkin kalau data kuesioner itu pertanyaannya itu harus diubah. Jadi harus mengulang untuk nyebut kuesioner lagi. Seperti itu. Jadi biasanya untuk menguji kuesioner kita itu valid atau tidak, reliable atau tidak, itu bisa menggunakan SPSS atau FIUS tadi. Sebelum melangkah ke lebih jauh lagi. Gitu, Mbak. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Oke, mungkin di sini masih ada yang malu untuk bertanya di sini ya, nanti mungkin bisa konsultasi dengan saya ya mengenai pengolahan data, nggak apa-apa. Ya, jadi langsung ke saya ketika mungkin banyak yang mengalami kendala nih tentang pengolahan data, atau mungkin di sini pesertanya kebanyakan rata-rata belum memulai skripsi, ya nggak apa-apa, nanti ketika sudah memulai skripsi kemudian sudah mulai pengolahan data, ada yang bingung nanti bisa langsung japri saya, atau mungkin bisa konsultasi ke saya, tidak masalah. Oke, sepertinya tidak ada lagi Mbak Neki. Ini sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Baik, saya akan membacakan kesimpulan materi pada kajian 3 di kelas hari ini. FIUS adalah program komputer yang digunakan untuk mengolah data statistik dan data ekonometri. Program ini tersedia dalam versi Microsoft Windows dan Macintosh. Kemudian untuk pemecahan masalah dengan FIUS antara lain dengan time series, 2 cross section, dan 3 data panel. Kemudian acara berikutnya adalah closing statement oleh pemateri. Silakan. Oke, jadi untuk mahasiswa, ini katanya Mbak Moderator ternyata mahasiswa umum ya, tetapi biasanya untuk masalah skripsi itu yang paling sering menggunakan FIUS itu adalah mahasiswa FEBI ya, karena memang biasanya adalah data tersebut itu kuantitatif ya, baik itu berupa kuesioner maupun data keuangan dari sebuah perusahaan. Nah, di sini pesan saya itu ketika kalian itu sudah mengerjakan skripsi, kemudian menentukan objek, kemudian sampel, dan kalian itu sudah menemukan data tersebut untuk diolah, yaitu tadi kalian bisa menggunakan alat analisis yang mudah. Ya, yang mudah itu diantaranya ada SPSS, dan yang nomor 2 adalah FIUS. Nah, ini aplikasinya itu mudah diinstal di laptop kalian, kemudian
dalam pengolahan datanya itu sudah ada panduannya, ya, ada bukunya, entah itu dari internet, entah itu dari dari buku yang saya tulis, ya, nantinya mungkin bisa dibeli, kemudian banyak dari berbagai sumber. Ya, jadi nanti tinggal kalian ikuti panduannya saja, masuk ke aplikasi, kemudian di situ itu benar-benar runtut, ya. Kalian tinggal klik apa, kemudian klik apa, nanti akan muncul hasilnya. Kemudian dari hasil itu nanti kalian akan bisa mengambil kesimpulannya. Oh, apakah signifikan ataukah mungkin tidak signifikan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi seperti itu, tidak perlu takut dalam pengolahan data. Ya, jadi sebenarnya pengolahan data itu mudah. Ya, jadi tidak perlu kalian menggunakan pihak ketiga untuk pengolahan data. Ya, jadi eman-eman uangnya. Ya, jadi lebih baik kalian mengolah data sendiri. Dan saya di sini sebagai dosen statistik, ya, itu juga terbuka untuk konsultasi, terutama mahasiswa FEB yang mengalami kesulitan dalam pengolahan data. Ya, jadi ada beberapa juga mahasiswa FEB kemarin yang kesulitan pengolahan data, ya, konsultasi ke saya, ya, saya ada yang minta aplikasinya juga, ya, saya open, ya, saya akan beri aplikasinya. Jika ada yang tidak punya, itu saya instalkan di laptop kalian, itu kalian bisa mengolah data sendiri, gitu ya. Jadi akan saya pandu, kalian bisa benar-benar mengolah sendiri. Jadi nanti ketika itu diuji saat sidang skripsi itu kalian bisa, ya, ketika kalian ditanya itu kalian bisa, daripada kalian menggunakan pihak ketiga, ya. Selain irit, kalian juga siap dalam menghadapi sidang skripsi. Oke, seperti itu pesan dari saya. Terima kasih, ya, semuanya peserta yang sudah hadir. Ya, mohon maaf jika saya ada kesalahan kata, ya, dan ada sedikit kendala tadi, mungkin keluar Zoom kemudian bisa masuk kembali. Saya mohon maaf. Terima kasih. Pokoknya jangan patah semangat. Harus lulus tepat waktu 4 tahun. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sesi selanjutnya adalah penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah bersama-sama pada kajian Dikres hari ini. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan seluruh peserta kajian yang ikut berpartisipasi. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Saya juga ingin mengucapkan mohon maaf apabila saat penyampaian kata terdapat kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di kantin Dikres selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Neki, Mbak Moderator. Terima kasih semua peserta. Saya izin live dulu ya. Terima kasih semuanya. Mana? Pak, Gimana? izin ini mau dokumentasi buat. Oke, silakan. Silakan yang belum mengaktifkan kamera bisa diaktifkan.
Silahkan bisa live. Oke, terima kasih ya Mbak Neki, moderator ya UKM Daikes yang sudah mengundang. Kemudian terima kasih semua peserta. Ya, saya live dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yang belum langsung bisa absen ya.